Shalom. 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 Oke, saya juga menyapa bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin menyaksikan siaran ini dengan online. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Saya juga menyapa selamat datang Ibu Putri dari Polsek Kepanjen yang saat ini di tengah-tengah kita. Ibu Putri tidak asing lagi bagi kami karena juga seringkali berkunjung ke sekolah, menjalin kerjasama dengan sekolah untuk siswa-siswi Adem dari Papua dan Papua Barat. Selamat datang di gereja kami, Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur sore hari ini boleh bersama memuji besarkan namanya di tempat ini, di gereja kita. Minggu yang spesial karena kita bersama memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Jumat kemarin kita telah bersama juga mengenang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Minggu ini kita bersama mengenang bagaimana Tuhan Yesus telah dibangkitkan. Saya ingin menyatukan persepsi kita bahwa yang disalibkan dan yang bangkit itu adalah benar Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena suatu ketika saya juga diajak berdiskusi oleh teman, dia berpendapat bahwa yang disalibkan dan yang dibangkitkan itu bukan Tuhan Yesus, tapi yang diserupakan dengan Tuhan Yesus. Tapi kita bersama memiliki keyakinan bahwa yang disalibkan, yang dibangkitkan itu adalah benar Tuhan Yesus, Tuhan kita. Tadi saya juga bertanya kepada mamanya J, "Mah, jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, kira-kira bagaimana ya?" Mamanya J mengatakan, "Loh, kalau Tuhan tidak dibangkitkan, berarti Tuhan Yesus adalah bukan Tuhan. Jadi manusia biasa." Oh iya benar. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, berarti dakwaan-dakwaan yang dituduhkan pada Tuhan Yesus itu adalah benar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah dibangkitkan, menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah benar Allah adanya, yang memiliki kuasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, kita lihat bersama daripada nanti saya salah berbicara. Oke. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 sampai yang ke-18. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yang ke-18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kalau Tuhan kita tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus saat ini kita peringati kebangkitannya, bahwa yang bangkit itu adalah benar Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga iman percaya kita tidak sia-sia, bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus Yesus juga tidak sia-sia, tidak binasa selamanya. Berikutnya ada pertanyaan juga. Apakah pengaruhnya bagi kita saat Tuhan Yesus bangkit? Saya mencatat ada 3 hal. Yesus bangkit, yang pertama
berarti dosa kehilangan kekuatannya. Namun seringkali ini menjadi pergumulan kita. Seperti lagu dunia, jatuh bangun, jatuh bangun. Kalau di dunia itu kan jatuh bangun mengejarmu, tapi kita jatuh bangun dalam hal dosa favorit kita. Seringkali kita juga masih bergumul dalam doa kita. Tuhan, saya ingin lepas dari dosa ini. Tapi kok yo angel ya Tuhan, jatuh dan bangun karena dosa itu. Seringkali tidak sadar kita juga melakukan dosa yang telah kita pelajari dalam pendalaman Alkitab dan kebenarannya. Seringkali kita juga masih meremehkan hal-hal kecil yang itu juga dosa yang kita lakukan. Misalnya ya kalau lihat saudaranya atau tetangganya membeli sesuatu, alah paling ya utangan. Kita sudah berasumsi jelek terhadap tetangga kita, saudara kita atau yang lain. Atau seringkali juga kita belum bisa mengucap syukur menggerutu. Seprono seprene jadi guru, oleh apa? Misalnya gaji pun juga masih di bawah UMR, itu saya alami. Kurang bersyukur. Tapi puji Tuhan, selama 23 tahun ini menjadi guru partikelir luar negeri. Maksudnya bukan negeri, jadi swasta. Itu ya. Apa dapatnya? Puji Tuhan. Berlatih bersabar dalam Tuhan. Saya dapat istri ketika saya jadi guru. Kenapa? Siswa di Kromo, maksudnya siswanya jadi istri saya. Sekarang juga sudah punya jeju. Seringkali dalam kehidupan saya juga masih kurang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Ternyata kurang mengucap syukur ini juga dosa. Seringkali juga saya masih melakukan itu. Kurang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saya. Yang menghebohkan saat berita kita dengar anggota dewan saat sidang melihat film porno. Aduh, kita tahu anggota dewan ini agamanya kok ya agama Kristen. Seringkali kita juga masih terjebak itu. Diajak bersama teman, lupa nih diajak teman merokok, lu sering saya juga ikut-ikutan. Kenapa nggak iso menolak? Lupa kalau saat saya diajak teman itu mengincipi hal yang memabukkan, misalnya anggur merah. Kok ya angel. Saya diajak ngerasani kancane, ngerasani tanggane, kok ya angel lepas dari itu. Sering kali kita juga masih itu berjuang untuk menghindar dari yang kita anggap tidak dosa, ternyata dalam pelajaran Alkitab kemarin itu adalah dosa. Dosa favorit. Seringkali kita tidak bisa lepas dari itu. Ternyata Yesus bangkit itu adalah dosa sudah kehilangan kekuatannya. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-9. Saya ulangi, Roma 6 ayat yang ke-9. Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yesus bangkit membuktikan bahwa dia lebih berkuasa daripada dosa. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tidak bisa, tapi kita akan mengandalkan kebangkitan Kristus ini untuk mengalahkan dosa-dosa yang seringkali masih kita lakukan. Yang pertama, Yesus bangkit berarti dosa kehilangan kekuatannya. Yakin kita bisa menang melawan dosa itu.
seburuk dan seberat apapun itu, karena kuasanya atas hidup kita, maka Yesus bangkit dan kebangkitannya kita dibebaskan. Kita bukan lagi tawanan dosa, melainkan pemenang. Yesus bangkit berarti dosa telah dikalahkan. Yang kedua, Yesus bangkit berarti kita punya hidup baru. Saya ulangi, Yesus bangkit berarti kita punya hidup yang baru. Manusia lama itu telah berlalu, tapi Yesus bangkit, kita menjadi manusia baru. Seringkali penyesalan yang kita lakukan itu, kita berkata, ya Tuhan, misalnya saya bisa memutar waktu, maka saya akan kembali ke masa itu dan saya tidak akan mengulangi dosa itu. Saya tidak mengulangi kebodohan saya itu. Dalam perenungan kita seringkali kita begitu. Ya Tuhan, misalnya, seumpama kalau saya memutar waktu, saya tidak mengulangi kebodohan itu. Saya akan memperbaiki kelakuan saya saat itu yang saya anggap itu adalah kebodohan bagi saya. Namun saat ini kita tidak perlu risau, tidak perlu gegana, gelisah, galau dan merana. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit, kita punya hidup yang baru. Roma 6 ayat yang keempat A. Roma pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yesus bangkit berarti kita punya hidup yang baru. Manusia lama itu kita tinggalkan, kita salibkan bersama-sama dengan Dia, dan kita matikan. Dan Tuhan Yesus bangkit berarti kita juga hidup yang baru, memiliki hidup yang baru. Tidak usah diiling-iling sekali lagi, tidak usah diingat-ingat lagi dosa dan kesalahan kita masa lalu. Kita sekarang adalah manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus karena kebangkitannya. Seringkali kita juga masih kalah dengan ini. Kalah oleh pikiran kita sebetulnya. Jadi yang seringkali dimanfaatkan, saya juga diingatkan oleh Bapak Gembala, seringkali yang mengingatkan dosa kita itu adalah pikiran kita. Iblis selalu masuk melalui pikiran kita. Kamu lo tidak layak, kamu lo tidak pantas. Seringkali diingatkan oleh dosa-dosa masa lalu kita. Jadi pikiran kita seeleng, tidak bisa move on. Tapi dengan kebangkitannya ini kita diingatkan, kita adalah manusia baru, ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit berarti kita hidup dalam pengharapan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kota gentar. Sebab Dia hidup, ada hari esok.
sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hidup itu. Ada hari esok. Jadi kalau Tuhan Yesus telah bangkit berarti Dia hidup. Kita memiliki Allah yang hidup, yang bisa mendengarkan, yang juga bisa memperhatikan kita, dan juga menjawab doa-doa kita. Kenapa? Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Seringkali yang kita lakukan itu tidak menyadari kalau Tuhan itu hidup. Kita sudah berdoa sekian lama kepada Tuhan. Nah, Tuhan mesti mendengarkan. Itu iman percaya kita. Tetapi kapan Tuhan jawabannya? Ya kairos, waktunya Tuhan. Kita juga melatih diri untuk bersabar dalam menantikan jawaban Tuhan itu. Yang pasti Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Kesaksian sedikit dari saya. Menanti jawaban Tuhan itu perlu kesabaran. Saya sertifikasi tahun 2012. Proses sertifikasi dan untuk menuju impasing itu menjadi kerinduan setiap guru swasta apalagi. Karena mendapatkan tunjangan TPP. Mulai 2012 sertifikasi, pemberkasan untuk impasing itu 2014. Tunggu lagi 2016 belum, mengurus lagi. 2018 mengurus lagi. Dan puji Tuhan, jawaban Tuhan di tahun 2019. Ada proses Tuhan yang harus melatih saya untuk lebih bersabar lagi. Berkat bantuan doa dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan jemaat yang ada di GBI Kepanjen ini. Puji Tuhan 2019 kemarin sudah bisa impasing. Dalam artian tunjangan yang saya terima sesuai dengan tingkat dan golongan saya. Dan bonus jawaban doa kita bersama itu saya tidak ingin, tidak mimpi diberi tanggung jawab untuk menjadi seorang kepala sekolah. Jadi Tuhan itu menjawab doa kita lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena Dia hidup, memperhatikan kita, mendengarkan doa kita, dan menjawab doa kita. Dia hidup, ada hari esok, ada pengharapan. Saya tidak tahu kerinduan Bapak Ibu saudara sekalian saat ini apa, tapi yang pasti kita memiliki Allah yang hidup dalam pengharapan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan. Jadi karena Yesus bangkit, dosa kehilangan kekuatannya. Dan kita memiliki hidup yang baru, penuh pengharapan. Sekali lagi, Tuhan Yesus bangkit, dosa kehilangan kekuatannya, dan kita memiliki hidup yang baru, yang penuh pengharapan. Dan harapan kita
hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar Allah. Itu yang menjadi dasar iman percaya kita. Mari kita menggunakan dan menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus, supaya kita menjadi orang yang merdeka dari perbudakan dosa.